Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Wina Hairani. Aku merupakan mahasiswa dari Universitas Andalas Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Nah, di video kali ini aku akan ngejelasin ke teman-teman semua mengenai analisis faktor. Jadi, analisis faktor ini adalah salah satu teknik analisis dalam multivariat yang kita gunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antar berbagai indikator variabel independen yang akan kita observasi. Analisis faktor adalah salah satu dari analisis multivariat yang bertujuan untuk meringkas atau mereduksi variabel amatan secara keseluruhan menjadi berbagai variabel atau dimensi baru, di mana variabel atau dimensi baru yang terbentuk nantinya tetap mampu merepresentasikan variabel utama. Analisis faktor dalam analisis multivariat tergolong analisis interdependensi, di mana seluruh set hubungan yang keinterdependensi itu diteliti. Ada dua metode dalam analisis faktor ini. Yang pertama itu adalah metode Principal Component Analysis atau PCA. Metode ini direkomendasikan jika hal yang pokok adalah menentukan bahwa banyaknya faktor harus minimum dengan memperhitungkan varians maksimum dalam data untuk dipergunakan di dalam analisis multivariat lebih lanjut. Dan yang kedua adalah metode Common Factor Analysis atau CFA. Metode ini dianggap sangat tepat digunakan jika tujuan utamanya adalah untuk mengenali atau mengidentifikasi dimensi yang mendasari dan mengkomponen varians yang menarik perhatian. Terdapat beberapa langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam analisis faktor ini. Yang pertama adalah mengelompokkan variabel-variabel yang dianalisis dalam faktor dalam suatu permasalahan dan menyusun matriks korelasinya. Dalam menyusun matriks korelasi ini, terdapat 3 uji yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu adalah uji Bartlett, yang kedua uji KMO, dan yang ketiga uji MSA. Uji Bartlett ini kita perlukan untuk mengetahui apakah matriks analisis kita ini merupakan matriks independen atau tidak. Sedangkan uji KMO ini kita pergunakan untuk mengukur kecukupan sampling, dan uji MSA kita gunakan untuk menilai kelayakan setiap variabel dari analisis faktor yang akan kita teliti. Setelah itu, langkah yang kedua adalah kita dapat melakukan ekstraksi faktor. Yang ketiga, kita dapat merotasi faktor. Dan yang keempat, menghitung skor faktor. Di komponen yang keempat ini, kita dapat melakukan interpretasi faktor, pembuatan faktor scores, dan pilih variabel surogatnya atau tentukan summated scale-nya. Baiklah, untuk lebih jelasnya, kita akan langsung melihat pengaplikasian analisis faktor ini menggunakan aplikasi SPSS untuk lebih memahami teman-teman semua. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian dengan menggunakan aplikasi SPSS, di mana di sini kita sudah memperoleh data-datanya. Yang kita uji adalah bagaimana pengaruh nilai seorang mahasiswa terhadap bagaimana lama belajarnya, konsumsi susu, rata-rata membaca buku, jarak ke sekolahnya. Dan data-data ini akan kita pindahkan ke aplikasi SPSS kita. Jadi sebelum di data view, kita akan buka variable view. Di variable view ini kita buat seluruh variabel independen kita, yaitu lama belajar, konsumsi susu, lama tidur, rata baca buku, dan jarak ke sekolah. Setelah itu, pilih setelah data view keluar tampilan seperti ini, maka kita pilih analyze. Pada analyze kita pilih data reduction dan pilih faktor. Dan pindahkan semua variabel ini ke data variabel. Kita pindahkan semuanya. Setelah semuanya kita pindahkan, maka kita pilih tombol deskriptif ini. Pada tombol deskriptif ini, kita checklist yang univariate deskriptif, inisial ke solution,
koefisien significant levels, determinant, KMO and Barrett test of specialty. Terus kita pilih anti-image. Setelah itu kita klik continue. Selanjutnya kita akan pilih pada tombol extraction. Pada extraction ini kita pilih yang principal component. Setelah itu pada analyze kita pilih correlation matrix. Pada display kita pilih algebraic factor solution dan scapegoat. Setelah itu pada extract kita pilih agent value over, yang kita pilih yaitu 1. Setelah itu lanjut continue. Setelah itu pada tombol rotation kita pilih yang Varimax. Setelah kita pilih Varimax ini, kita pilih rotated solutionnya, ini sudah di checklist, dan langsung klik tombol loading plot dan klik continue. Setelah itu kita klik yang scores. Pada scores ini kita pilih yang variable dan kita pilih yang target dan display factor coefficient matrix dan kita pilih continue. Setelah itu pada option yang kita pilih yaitu sorted by size-nya, dan lanjut klik continue. Jika semuanya sudah selesai, maka langsung klik OK. Maka keluarlah interpretasi output kita seperti ini. Dan nantinya kita akan membahas beberapa output penting yang harus kita perhatikan di dalam analisis faktor ini. Baiklah, pertama kali kita akan melihat yaitu asumsi analisis faktor yang pertama, yaitu pada uji determinan of correlation matrix kita, yaitu pada tabel ini dapat dilihat bersama. Pada tabel ini matriks korelasi dikatakan antar variabel saling terkait apabila determinan bernilai mendekati nilai 0. Hasil perhitungan menunjukkan nilai determinan of correlation matrix sebesar 0,047, yaitu dapat teman-teman lihat yaitu pada bawah ini, yang berarti nilai ini mendekati 0. Dengan demikian matriks korelasi kita antar variabel saling terkait. Baiklah, selanjutnya kita akan melihatnya pada uji KMO and Barrett test. Pada uji KMO ini adalah perhitungan yang berfungsi atau bertujuan untuk membandingkan jarak antara koefisien korelasi dengan koefisien korelasi parsialnya. Jika jumlah kuadrat koefisien korelasi parsial di antara seluruh pasangan variabel bernilai kecil, maka menghasilkan KMO mendekati 1. Nilai KMO dianggap mencukupi jika lebih dari 0,5, yaitu di sini dapat kita lihat nilai KMO kita yaitu 0,620, berarti lewat satu besar dari 0,5, berarti KMO kita ini memenuhi persyaratan. Dan pada uji signifikannya yaitu pada Barrett test of specialty, kita memperoleh nilainya yaitu 81,294 dengan nilai signifikan 0,00, berarti saat ini berarti uji KMO dan Barrett test kita ini memenuhi persyaratan untuk menganalisis faktor selanjutnya. Selanjutnya kita lihat yaitu pada tabel anti-image matrix. Pada anti-image matrix ini merupakan hasil uji dari MSA kita, di mana nilai MSA pada tabel di atas ditunjukkan pada baris anti-image correlation dengan tanda A kecil, yaitu dapat teman-teman lihat di sini. Yang pada variabel kedua kita ini, variabel 3 kita ini, variabel keempat kita ini, dan variabel kelima kita ini. Jadi, misal pada variabel 1 kita memperoleh nilai MSA-nya sebesar 0,637, berarti besar dari 0,5, maka X1 kita ini memenuhi syarat.
sedangkan kita lihat pada X2 kita memperoleh nilainya yaitu 0,417 yang artinya kecil dari 0,5, berarti tidak memenuhi syarat uji MSA kita. Berarti jika tidak memenuhi persyaratan, kita harus memulainya kembali dengan tidak memasukkan variabel yang nilainya ini memperoleh angka yang kecil atau tidak sesuai dengan persyaratan. Setelah itu kembali perhatikan tabel kita sebelumnya, yaitu tabel KM test dan tabel kita pada determinant operation matrix. Baiklah, kita akan lanjut pada tabel yang pembahasan kita pada tabel selanjutnya, yaitu pada tabel communities. Pada tabel communities ini perlu diingat bahwa jika ada variabel dengan nilai extraction pada tabel communities kita kecil dari 0,5, maka variabel tersebut tidak memenuhi syarat communalities dan harus dikeluarkan dari pengujian, serta kita harus mengulangi langkah analisis faktor dari awal tanpa mengikutsertakan variabel yang tidak memenuhi syarat komunalitas. Pengulangan tersebut sama dengan cara pengulangan pada syarat MSA yang telah dijelaskan pada tabel sebelumnya. Di sini dapat kita lihat pada extraction kita memperoleh nilai besar dari 0,5, berarti memenuhi persyaratan untuk bisa kita lanjutkan sebagai analisis faktor kita. Baiklah, itu sampai uji tabel communities, dan kita akan melanjutkannya pada total variance explained. Baiklah, tabel total variance explained di bawah ini berguna untuk menentukan berapakah faktor yang mungkin dapat dibentuk. Berdasarkan tabel ini, kita lihat kolom komponen yang menunjukkan ada 5 komponen yang dapat mewakili variabel. Perhatikan kolom initial agent value-nya, yaitu pada di sini, yang dengan SPSS kita tentukan nilainya 1. Maka, karena nilai agent value ditetapkan 1, maka nilai total yang akan diambil adalah yang besar dari 1, yaitu kita mengambilnya yaitu komponen pada 1 dan komponen yang kedua, dan komponen inilah yang nantinya kita totalkan. Dan di sini kita dapat melihat bagaimana sekali plotnya. Ini. Dan kita akan lanjut kepada pembahasan tabel selanjutnya, yaitu pada tabel komponen matriks. Tabel komponen matriks ini menunjukkan seberapa besar sebuah variabel berkorelasi dengan faktor yang akan dibentuk. Misalnya, pada komponen 1, yaitu bernilai sebesar 0,98, maka variabel lama belajar ini memberikan pengaruh atau korelasi sebesar 0,958 terhadap faktor yang akan dibentuk nantinya. Dan begitu juga dengan komponen yang kedua, cara membacanya sama sampai kepada variabel rata baca buku kita, di mana ada 2 komponen yang di extraction, dapat kita lihat di sini. Baik, selanjutnya kita akan lanjut kepada membahas tabel rotated component matrix. Pada tabel ini, variabel masuk faktor mana ditentukan dengan melihat nilai korelasi terbesar. Maka kita melihat variabel yang akan kita masukkan yaitu pada komponen 1, yaitu variabel lama belajar dengan memperoleh nilai terbesar 0,962, dan pada komponen 2 kita akan memilihnya itu rata baca buku, itu memperoleh nilai terbesar itu 0,885. Baiklah, dan selanjutnya ini adalah informasi kita yang terakhir, yaitu mengenai komponen transformation matrix. Uji ini berfungsi untuk nantinya apakah kita akan melakukan pengujian terhadap analisis faktor kita untuk melakukan ujinya terhadap uji asumsi lebih lanjut atau tidak. Dapat kita lihat dari komponen transformation matrix.
Baiklah, itulah interpretasi kita mengenai analisis faktor menggunakan aplikasi SPSS. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman, dan bagi teman-teman yang masih kurang memahaminya, bisa teman-teman lihat linknya di Google, pasti akan tersedia. Baiklah, itulah video dari aku mengenai analisis faktor. Jika teman-teman semua merasa video yang aku bikin ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman yang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.